Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tiba di materi topik yang pertama tentang materi kebutuhan dasar manusia. Di topik yang pertama ini kita akan belajar terkait konsep apa itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang harus dipenuhi oleh individu. Jadi tidak hanya secara fisik, tapi juga secara psikis, semua harus terpenuhi. Untuk apa kondisi fisik dan psikologis ini terpenuhi? Ini adalah berguna untuk mempertahankan suatu kehidupan dan kesehatan manusia. Karakteristik kebutuhan dasar manusia itu jika gagal terpenuhi akan membuat seseorang itu terganggu, atau dalam arti lain akan mengakibatkan sakit. Kebutuhan fisik dan psikologis juga harus seimbang, karena jika tidak seimbang akan mengganggu homeostasis tubuh. Apa itu homeostasis tubuh? Homeostasis tubuh adalah suatu keseimbangan di dalam tubuh. Jadi jika ada salah satu yang terganggu, akan mengganggu bagian tubuh yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian kebutuhan dasar manusia menurut para ahli. Jadi para ahli keperawatan mendefinisikan apa itu kebutuhan dasar manusia dan apa saja, banyak macamnya. Jadi ada dari Abraham Maslow, ada dari Virginia Henderson, Jed Watson, King, Callista Roy, dan Hilbert Dunn. Jika dari Abraham Maslow mendefinisikan menjadi 5 kebutuhan dasar. Kalau Virginia menjadi 14 kebutuhan dasar, Jane Watson menjadi 4, King menjadi 3 kebutuhan dasar, Roy mendefinisikan menjadi 5 kebutuhan dasar, dan Hilbert Dunn banyak sekali mengidentifikasi kebutuhan dasar menjadi 12 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut Jane Watson itu dibagi menjadi 4 cabang kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan biofisikal, yang kedua psikofisikal, kemudian yang ketiga psikososial, dan yang terakhir interpersonal. Untuk kebutuhan biofisikal, ini adalah kebutuhan makanan dan cairan, kebutuhan eliminasi, dan kebutuhan untuk ventilasi. Untuk kebutuhan psikofisikal, ini adalah kebutuhan untuk beraktivitas, beristirahat, dan kebutuhan seksualitas. Sedangkan kebutuhan psikososial ini adalah kebutuhan untuk berprestasi dan berorganisasi. Sedangkan kebutuhan interpersonal ini adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi hampir sama dengan kebutuhan dasar Maslow, yang paling tinggi sama-sama kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson ini dibagi menjadi 14 komponen. Jadi menurut Virginia, bahwa seseorang itu butuh untuk bernafas normal, makan minum yang cukup, bereliminasi, beraktivitas, tidur dan istirahat, berpakaian, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari bahaya, berkomunikasi dengan orang lain, beribadah, bekerja, bermain, dan belajar. Untuk kebutuhan dasar manusia menurut Imogen M. King, merumuskan menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan akan informasi tentang kesehatan, kebutuhan akan cara pencegahan suatu penyakit, dan kebutuhan tentang perawatan atau penyembuhan ketika sakit. Jadi hubungan tentang kesehatan, penyembuhan penyakit dengan manusia adalah ketika manusia itu sehat dan tidak sakit, mereka akan bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan melaksanakan tugasnya secara sempurna. Menurut ahli yang lain, yaitu Callista Roy, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 aspek, yaitu aspek biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Untuk kebutuhan biologis, ini yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa kebutuhan untuk makan, minum, bernafas, eliminasi. Untuk psikologis, ini adalah kebutuhan memiliki sebuah perasaan dan berkepribadian. Untuk kebutuhan sosial, ini manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dan berorganisasi. Kebutuhan kultural, ini manusia membutuhkan budaya atau sebuah kebudayaan yang menjadi ciri khas atau jati diri manusia itu.
Yang terakhir adalah kebutuhan spiritual. Ini di mana semua manusia ini membutuhkan sebuah dorongan atau pedoman untuk bertahan. Di mana aspek ini yang bisa memenuhinya adalah aspek spiritual atau hubungan manusia itu dengan Tuhannya. Sekarang kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah penyakit. Nah, penyakit dalam tubuh ini dapat menyebabkan berbagai perubahan kebutuhan, baik fisiologis maupun psikologis. Contohnya, saat seseorang menderita penyakit kanker, otomatis secara fisik akan mengalami perubahan, dia akan menjadi lebih kurus, rambut rontok, dan juga secara psikologis, dia akan merasa stres, tertekan, dan mungkin yang pertama, dia akan menolak kenapa dia sakit seperti itu. Yang kedua adalah hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang baik ini dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan, adanya rasa saling percaya dengan anggota keluarga lain, merasakan kesenangan hidup. Kemudian yang ketiga adalah konsep diri. Kenapa konsep diri ini mempengaruhi? Karena konsep diri yang positif ini memberikan makna dan keutuhan bagi individu. Yang keempat adalah tahap perkembangan. Bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks ini akan mempengaruhi atau merubah kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah struktur keluarga. Struktur keluarga ini mempengaruhi cara pasien memuaskan kebutuhannya. Contohnya, misalnya dalam satu keluarga ada kehadiran seorang bayi. Otomatis seorang ibu akan mendahulukan kepentingan atau kebutuhan anaknya daripada kebutuhan dirinya sendiri. Tiba di akhir materi, yaitu tentang peran perawat. Pengetahuan kebutuhan dasar manusia dapat membantu perawat dalam berbagai hal. Contohnya, membantu perawat dalam memahami dirinya sendiri untuk mencapai kebutuhan personal. Memahami kebutuhan dasar manusia bagi perawat dapat memahami perilaku orang lain dengan lebih baik. Pengetahuan tentang kebutuhan dasar manusia ini dapat memberi kerangka kerja untuk diaplikasikan dalam sebuah proses keperawatan. Perawat juga dapat menggunakan pengetahuan tentang kebutuhan dasar manusia ini untuk membantu seseorang yang dalam tahap tumbuh kembang. Demikian materi untuk konsep kebutuhan dasar manusia ini. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.